Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, D, T, A. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai cognitive behavior therapy. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisinya. Definisi dari cognitive behavior therapy ini adalah terapi yang digunakan untuk memodifikasi pikiran, perilaku, dan juga perasaan seseorang dengan menekankan peran otak untuk memutuskan, menganalisa, bertanya, berbuat, dan memutuskan kembali sehingga dapat mengubah status pikiran dari negatif menjadi positif. Kemudian, CBT ini digunakan kepada orang dengan indikasi depresi, anxiety, obsesif kompulsif, fobia spesifik, post trauma, stres, gangguan kontrol impuls, dan juga skizofrenia. Yang selanjutnya ada tentang tahapan. Yang pertama ada tentang observasi diri. Nah, jadi pasien itu di sini akan disuruh untuk mengenali dulu dirinya sendiri gitu, untuk mengobservasi dan dibantu oleh dengan ahlinya gitu. Setelah observasi diri ada tentang membuat dialog. Nah, jadi setelah diobservasi pasien dan juga terapis itu membuat tentang kayak dialog baru gitu. Selanjutnya ada belajar keterampilan baru. Setelah membuat dialog, nah pasti akan menghasilkan sebuah keterampilan baru yang dimana itu akan membuat si pasiennya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada prinsip dari CBT itu sendiri. Yang pertama adalah modeling. Jadi modeling di sini adalah terapis membantu untuk membuat perilaku baru dengan bantuan pasien, yaitu dengan seperti bermain peran. Selanjutnya ada operant conditioning, yaitu jadi kayak terapis itu membantu pasien untuk mencari apa yang membuat pasien itu menjadi lemah dan apa yang membuat pasien itu menjadi kuat untuk menghadapi permasalahannya. Nah, selanjutnya ada pengkondisian klasik. Nah, jadi kan waktu pas tadi di operant conditioning itu tuh kan udah kayak dicarikan gitu kan apa yang membuat pasiennya kuat dan apa yang membuat pasiennya lemah. Nah, karena si operant conditioning ini tuh kan kayak bakal berkali-kali gitu. Nah, itu tuh akan menghasilkan sebuah seperti refleks yang baru gitu. Oke, selanjutnya ada distorsi kognitif. Nah, yang pertama itu ada pemikiran segalanya atau tidak sama sekali. Nah, hal ini menunjukkan segala sesuatu dari kategori hitam atau putih secara ekstrim. Nah, selanjutnya yang kedua ada terlalu menggeneralisasikan atau overgeneralisasi, yaitu memandang peristiwa yang negatif sebagai sebuah kekalahan tanpa akhir. Yang ketiga ada filter mental, yaitu menemukan hal kecil yang negatif dan terus memikirkannya sehingga pandangan dalam suatu diri individu menjadi gelap. Yang selanjutnya ada mendiskualifikasikan yang positif. Nah, ini tuh menolak pengalaman-pengalaman positif dengan bersikeras bahwa semua itu bukan apa-apa. Selanjutnya ada loncatan kesimpulan, yaitu membuat sebuah penafsiran negatif walaupun tanpa fakta yang jelas. Selanjutnya ada pembesaran dan pengecilan, yaitu melebih-lebihkan pentingnya segala sesuatu hal, misalnya kesuksesan orang lain atau kesalahan diri sendiri. Yang selanjutnya ada penalaran emosional, yaitu menganggap bahwa emosi-emosi yang negatif mencerminkan bagaimana sebenarnya realita. Yang kedelapan ada pernyataan harus, yaitu mencoba menggerakkan diri sendiri dengan harus serta seharusnya tidak, seolah-olah harus dicambuk untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya ada salah memberi cap. Nah, ini tuh suatu bentuk ekstrim dari overgeneralisasi. Selain menguraikan kesalahan dalam diri individu, individu memberi sebuah cap yang negatif pada diri sendiri. Yang selanjutnya ada personalisasi, yaitu memandang diri sebagai penyebab dari suatu peristiwa eksternal yang negatif. Nah, distorsi ini merupakan sumber bersalah dari individu yang mengalaminya merasa bertanggung jawab atas semua peristiwa negatif yang terjadi. Oke, selanjutnya ada sesi dari cognitive behavior therapy.
Jadi sesi dari CBT ini biasanya berlangsung selama 60 menit. Nah, yang pertama itu ada pengkajian. Jadi pengkajian ini tuh lebih ke ngeobservasi si klien dari CBT ini. Terus yang kedua ada terapi kognitif. Terapi kognitif ini tuh terapi untuk mengubah segala macam pemikiran dari si klien tersebut. Lalu selanjutnya ada terapi perilaku. Nah, ini tuh beda dari terapi kognitif, yang perilaku ini tuh lebih ke mengubah perilaku individunya. Terus selanjutnya ada evaluasi terapi kognitif dan perilaku. Nah, sesi keempat ini tuh lebih ke mengevaluasi hasil dari terapi kognitif dan terapi perilaku tadi. Terus yang kelima itu adalah mencegah kekambuhan. Ini tuh jadi kayak si terapisnya itu lebih memberikan seperti energi-energi positif atau pemikiran positif kepada si klien agar si gangguannya itu tidak kambuh kembali seperti itu. Nah, selanjutnya CBT itu bisa untuk pasien halusinasi dan pasien nafsa. Untuk pasien halusinasi, tujuannya itu ada satu, mengenal pengalaman halusinasinya, perasaan, perilaku, dan pikiran negatif akibat halusinasinya. Jadi pasien itu harus mengenal dulu perasaan dan perilaku yang disebabkan oleh halusinasinya itu gimana. Jadi harus dikenali dulu oleh pasiennya gitu. Terus yang kedua itu merubah pikiran dan perilaku negatif akibat halusinasi menjadi pikiran dan perilaku positif. Jadi dalam CBT dalam pasien halusinasi itu bisa merubah pikiran dari pikiran negatif ke pikiran positif gitu. Terus yang ketiga ada menurunkan halusinasi. Jadi dari CBT ini juga bisa mengurangi resiko untuk halusinasi gitu. Terus yang keempat, meningkatkan kemampuan coping pasien dalam mengatasi halusinasinya. Jadi pasien itu tuh diasah terus kemampuan untuk meningkatkan kemampuan copingnya agar halusinasinya itu dapat berkurang gitu. Terus yang terakhir ada mencegah kekambuhan. Jadi biar kambuh halusinasinya gitu bisa dengan CBT ini gitu. Terus yang selanjutnya ada pasien nafsa. Untuk pasien nafsa ini minimal usia itu 16 tahun. Terus selama sesi untuk pasien nafsa ini yaitu selama 1 jam atau 60 menit gitu. Lalu untuk pasien nafsa itu ada sesi-sesi tertentu ya. Yang pertama ada meningkatkan motivasi berhenti. Jadi pasien itu harus dimotivasi agar pasien bisa berhenti dari kebiasaannya gitu. Terus yang kedua ada kemampuan coping. Kemampuan coping ini agar si pasien itu bisa dan paham untuk berhenti itu kayak gimana gitu. Terus yang ketiga ada mengubah pikiran dan perilaku negatif. Ini juga gak jauh beda dari yang pasien halusinasi tadi. Jadi sama itu diubah dari pikiran perilaku negatif ke pikiran dan perilaku positif gitu. Lalu yang keempat itu ada kemampuan asertif. Jadi untuk pasien nafsa itu kan karena udah kebiasaan, jadi mungkin akan sulit untuk menolak tawaran gitu. Jadi diasah terus kemampuannya biar gak ikut tawaran itu terus gitu. Jadi harus bisa nolak gitu. Terus yang kelima ada pencegahan kekambuhan. Ini juga sama yang pasien halusinasi. Jadi biar gak kambuh gitu ya, keinginan buat melakukan hal buruk negatif itu. Jadi dalam sesi ini juga bisa menurunkan kekambuhan gitu. Terus yang keenam, kemampuan pemecahan masalah. Lalu yang keenam itu ada kemampuan pemecahan masalah. CBT ini juga kan untuk pastinya berhubungan dengan kognitif gitu ya, kognitif pasiennya. Pastinya bisa
untuk membantu pasien dalam pemecahan masalahnya gitu. Terus yang terakhir ada psikoedukasi. Itu ya seperti edukasi untuk pasien narkoba ini agar dia bisa mengurangi bahkan berhenti gitu. Sekian penjelasan mengenai cognitive behavior therapy. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari kami kelompok C, B, D. Love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tuh begini kamu si Biti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C, B, D. Baik, sekian cognitive behavior therapy. Mohon maaf. Ada yang mau maaf aja nanti potong. Mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari kami kelompok C, B,